Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dalam program renungan harian singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Haleluya. Setiap kita tentu pernah merasakan sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan terkait sebuah rencana, janji, keinginan, atau pekerjaan yang terpaksa mungkin mundur dari jadwal yang telah ditentukan, bahkan mungkin harus dibatalkan. Pengalaman itu dapat kita sebut sebagai sebuah penundaan. Dan termasuk dalam hal-hal rohani, banyak di antara kita juga pernah mengalami penundaan-penundaan. Seperti doa yang belum dijawab, harapan yang belum terwujud, berkat yang tertahan, dan lain-lain. Dan penundaan berkaitan erat dengan waktu dan kesabaran seseorang, sekaligus bukti penting dari komitmen dan sikap hati kita kepada Allah. Sebagai contoh, kita bisa melihat dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka melakukan perbuatan dosa dengan membuat patung anak lembu dari emas dan menyembahnya. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 32 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara, bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala yang menyakitkan hati Allah karena mereka tidak dapat bersabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Padahal saudara, Musa juga tidak tahu harus berapa lama dia ada di sana. Dia diperintahkan Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai. Dan tentu dia baru akan turun hanya apabila Allah memerintahkannya. Tapi sayang, bangsa Israel tidak dapat bersabar. Akibatnya, mereka melakukan tindakan yang menyakitkan hati Allah, yaitu dengan membuat patung anak lembu dari emas dan mengadakan perayaan untuk menyembah patung tersebut. Apa akibatnya? Allah menghukum mereka sehingga dalam satu hari 3.000 orang mati dihukum oleh Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam Keluaran 32 ayat yang ke-28. Artinya apa, saudara? Mereka harus membayar mahal untuk satu pelajaran berharga dari Allah mengenai perlunya bersabar pada saat ada penundaan. Nah, saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa penundaan itu sedang dialami. Sebagai dorongan, kita bisa melihat ada 3 hal setidaknya tujuan dibalik adanya sebuah penundaan atau penangguhan. Yang pertama, bahwa penundaan dirancang oleh Allah untuk menyingkapkan apa sebenarnya motif hati kita. Itu kita bisa baca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, waktu yang tertunda itu bisa dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan isi hati kita. Ketidaksabaran, kebosanan, kemarahan,
mementingkan diri sendiri, dan banyak lagi akan naik ke permukaan saat waktu-waktu penundaan tersebut. Jadi saudara, berhati-hatilah. Kalau Tuhan izinkan penundaan, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, dalam penundaan kita belajar untuk percaya bahwa Allah punya alasan-alasan yang sangat baik dan Allah tidak pernah salah dalam rencananya. Amin. Seperti yang ditulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, di balik penundaan, Allah sedang mempersiapkan saat yang tepat bagi Dia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti ditegaskan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya di pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Amin. Jadi artinya saudara, beri keleluasaan kepada Tuhan melalui penundaan yang sedang kita alami. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semua telah diatur dan direncanakan dengan sempurna oleh Allah. Termasuk ketika kita harus menunggu. Kita harus percaya bahwa ada maksud dan rencana Allah di dalam waktu penantian itu. Saudara, Allah mungkin sepertinya lambat menurut kita. Tapi percayalah, Dia tidak pernah terlambat. Karena itu tetap bersabar, percaya Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami, ada yang sedang mengalami masa penundaan. Ada hal-hal yang sepertinya tertunda, hal-hal yang sepertinya tidak berjalan dengan semestinya. Biarlah kami tetap percaya, tetap bersabar, dan memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam kami. Untuk Tuhan juga leluasa untuk menyatakan rencana dan kehendak-Nya yang terbaik dalam hidup kami. Sekaligus Tuhan mau menyatakan kasih di dalam hidup kami. Doa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap bersabar, tetap percaya kepada Tuhan. Segala puji bagi-Mu Bapa, bersyukur untuk firman-Mu, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.